Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berbahagia dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Saat ini teman-teman sedang berada di kanal YouTube Syah Triana. Dan di video kali ini akan dijelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi yang tengah banyak digunakan oleh tenaga pengajar dan peserta didiknya. Ya, aplikasi tersebut bernama Google Classroom. Berikut penjelasan singkat mengenai Google Classroom dan cara penggunaannya. Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran antara pendidik dan murid. Google Classroom memungkinkan para guru untuk mengatur dan menilai progres murid-muridnya sambil tetap terhubung dari manapun juga. Google Classroom fitur untuk guru. Guru dapat membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa menggunakan kertas. Guru bisa menambahkan materi dari YouTube, survei Google Form, dan dokumen lain yang ada di Google Drive, serta melakukan sesi tanya jawab dengan muridnya. Google Classroom fitur untuk murid. Murid dapat mengetahui langsung tugas yang diberikan serta mengumpulkannya langsung di Classroom, mengecek hasil penilaian dari gurunya, berinteraksi dalam kelas yang diadakan, baik itu melalui email maupun langsung di aplikasinya. Keunggulan Google Classroom: guru bisa melakukan beberapa tugas dari satu tempat, komunikasi dan kerjasama lancar, dokumen tersimpan dengan rapi dan aman. Untuk mendapatkan aplikasinya, kita bisa mendownload di Play Store. Di kolom pencarian, kita bisa telusuri dengan mengetik Google Classroom. Hasil pencarian akan kita dapat di bagian paling atas. Berikut aplikasi dari Google Classroom itu sendiri. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, dipersilakan untuk mendownload. Karena di sini saya sudah mempunyai aplikasi Google Class sebelumnya, selanjutnya tinggal kita buka aplikasinya tersebut. Seperti inilah tampilan awal dari aplikasi Google Classroom. Telah terisi beberapa kelas yang telah terbuat sebelumnya. Untuk tampilan paling awal dari aplikasi Google Classroom, biasanya kita dianjurkan untuk login atau daftar terlebih dahulu. Setelah kita terdaftar dengan menggunakan alamat Gmail kita, akan tertera profile picture yang kita pakai. Sebagai contoh, di bagian pojok kanan atas terdapat foto profil pengguna dari Google Classroom ini. Di sini kita bisa lihat dan kita juga bisa mengelola akun apabila kita memiliki lebih dari satu akun Gmail. Setelah kita menentukan Gmail yang akan kita pakai, kita bisa kembali ke tampilan awal dari Google Classroom sebelumnya. Karena di sini kita sebagai murid atau peserta didik, biasanya kita hanya bisa gabung ke kelas. Apabila kita tekan tombol plus yang ada di bawah, maka akan muncul dan tertera buat kelas ataupun gabung ke kelas. Sekali lagi, karena di sini kita sebagai murid atau peserta didik, biasanya kita hanya bisa gabung ke kelas.
Nah, di sini akan menampilkan informasi saat ini Anda login sebagai, nah di sini sebagai pengguna dari aplikasi Google Class-nya itu sendiri. Sebelumnya kita diminta untuk melakukan kode kelas atau mengisi kode kelas, yang mana biasanya kode kelas ini berupa 6-7 huruf dan angka tanpa spasi dan simbol. Kode kelas ini juga biasanya kita dapatkan langsung dari pengajar ataupun guru dosen kita sendiri. Setelah mendapatkan kode kelasnya tersebut, baru kita bisa bergabung ke kelas tersebut. Kita klik tombol gabung yang ada di pojok kanan atas. Misalnya kita sudah tergabung, seperti inilah kelas yang dimaksudkan dari setelah kita join ataupun masuk dan gabung ke kelas yang sudah ditentukan. Ini tampilan contoh beberapa kelas yang sudah diikuti sebelumnya. Sebaliknya, jika kita tekan tombol plus dan kita buat kelas, berarti di situ kita bertindak sebagai guru ataupun pengajar ataupun bahkan sebagai dosen. Dan di tampilan ini kita bisa lihat ada beberapa option ataupun pilihan yang harus kita isi. Sebenarnya semuanya tidak harus diisi, istilahnya, kecuali yang wajib, yaitu nama kelas, karena nama kelas biasanya menentukan untuk jenis kelas apa yang akan kita ikuti. Kemudian untuk bagian biasanya bisa kita isi sebagai pelengkap keterangan, misalnya seperti angkatan dan lainnya. Untuk ruang dan mata pelajaran bisa kita isi secara opsional, tergantung dari mata ajar yang akan kita ikuti. Setelah kita isi semuanya, baru kita bisa buat. Setelah buat kelas, seperti inilah tampilan kelas ataupun beserta mata ajar yang sudah dibuat dalam Google Classroom ini. Kemudian ke penjelasan berikutnya, kita akan mencoba pilih salah satu kelas dari yang sudah tertera di tampilan awal Google Classroom ini yang sudah ada. Misal kita pilih kelas dari RSUD Cengkareng. Kita klik. Nah, begini untuk tampilan awal kelas yang kita pilih. Dan ini salah satunya yang kita pilih dari kelas RSUD Cengkareng. Sekilas tampilan awal dari kelas ini seperti beranda, yang mana bisa kita isi dengan tanya jawab, kemudian diskusi, ataupun share mengenai materi-materi ataupun tugas yang diberikan dari guru ataupun dosen pengajar. Kemudian apabila kita lihat dari tampilannya ini, teman-teman bisa lihat di bagian bawah, yaitu ada forum, tugas kelas, dan anggota. Dan tampilan yang sedang teman-teman lihat ini yaitu
tampilan dari forum awal kelas dari RSUD Cengkareng. Kemudian kalau kita klik di bagian anggota, disinilah anggota-anggota ataupun murid peserta didik yang masuk ke kelas ajar yang ada di RSUD Cengkareng. Karena kita sebagai peserta didik atau murid, kita tidak bisa menambahkan peserta didik lain apabila istilahnya ada yang mau masuk ke kelas yang dimaksudkan. Kecuali kalau kita sebagai dosen ataupun pengajar ataupun guru baru bisa menambahkan teman kelas ataupun bahkan tambah dari guru dosen pengajar. Masuk ke bagian tugas kelas. Di sini biasanya berisi mengenai tugas, materi ataupun soal-soal yang diberikan dari pengajar ke peserta didiknya. Sebagai contoh, misal di sini ada uji coba, di mana uji coba yang terlampir yaitu mengenai kuis. Ini bisa peserta didik ataupun murid isi sesuai dengan instruksi dari guru yang memberikan kuisnya tersebut. Kemudian di sini juga ada UTS dan UAS. Nah, di sini ada tugas mengenai UAS yang diberikan dari pengajar ataupun dosen ataupun guru kita. Kemudian di sini juga ada materi, biasanya dari pengajar ataupun dosen dan guru memberikan materi-materi yang telah diberikan ataupun diajarkan selama perkuliahan, selama pengajaran. Dan kembali lagi di sini sepertinya hanya yang bertindak sebagai guru atau dosen yang hanya bisa istilahnya men-share materi ataupun istilahnya tugas-tugas yang diberikan. Berikut penjelasan singkat mengenai aplikasi Google Classroom dan cara penggunaannya. Semoga teman-teman yang menonton bisa memahami penjelasan singkat ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Sekali lagi, semoga penjelasan singkat ini bisa dipahami dan dimengerti untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.